Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Kakak semua. Pada pertemuan kelima, saya akan menyampaikan materi yang berjudul Problem and Now Typology Problem and akan tesis penganalisis masalah dan mengetahui penyebab permasalahan serta proses pemecahan masalah. Sama seperti perkuliahan sebelumnya bahwa di dalam problem solving ini intinya kita akan memberikan solusi terhadap problem yang terjadi sehingga dengan pemberian solusi ini akan membantu top manajemen dalam pengambilan keputusan. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini ada beberapa hal yang mesti kita lakukan. Salah satunya itu adalah kita harus mengetahui prinsip-prinsip dari problem solving itu sendiri, serta problem solving ini berorientasi pada pelayanan publik, sehingga ketika kita melakukan suatu hal yang namanya problem solving, kita sudah tahu dan sudah bisa mengawasi sejauh mana keberhasilan problem solving itu untuk pelayanan publik. Eh, Pada pertemuan kali ini mungkin kita hanya membahas tentang bagaimana kita memecahkan masalah dengan problem problem solving, kemudian teknik-teknik apa saja yang bisa kita lakukan untuk untuk memecahkan permasalahan. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan ini, baiknya kita tahu dulu atau kita pahami dulu bahwa problem solving itu sebenarnya apa sih, dan kemudian masalah itu munculnya dari mana gitu. Nah, secara umum masalah itu adalah kondisi atau sesuai situasi yang terjadi akibat ketidaksesuaian dengan harapan. Standar atau tujuan yang ditetapkan untuk memperoleh suatu penyelesaian masalah memerlukan suatu intervensi. Intervensi dari siapa? Intervensi dari pimpinan sebagai top manajemen. Nah, dalam kompleks pengambilan keputusan kebijakan publik, masalah ini adalah sama dengan ketidaksesuaian. Apa ketidaksesuaian antara kondisi yang ada atau realita dengan kondisi yang diinginkan atau harapan. Jadi kebijakan-kebijakan ini kadang-kadang bertolak belakang dengan ekspektasi dari seseorang top manajemen. Nah, ekspektasi ini yang berusaha kita wujudkan supaya tercapai yang namanya pemecahan masalah atau problem solving. Kemudian berikutnya kita akan mengetahui tipe-tipe masalah dan ketidakpastian tipologi atau problem uncertainties atau dikatakan juga dengan ketidakpastian. Nah, tidak semua masalah yang dapat diselesaikan dengan cara yang sama, tetapi berbagai macam cara dapat kita lakukan dalam penyelesaian permasalahan. Oleh karena itu, mengklarifikasi masalah berdasarkan tingkat kompleksitas dan ketidakpastiannya itu harus dapat dilakukan secara nyata. Nah, adapun tipe-tipe dari permasalahan itu antara lain yang pertama adalah bahwa masalah itu bisa bersifat sederhana atau simple problem. Dalam keadaan simple problem ini mempunyai ciri-ciri antara lain jelas penyebabnya dan solusi yang harus kita ambil dan harus kita pecahkan sesuai dengan prosedur yang ada. Contohnya di dalam suatu hal masalah operasional misalnya. Dalam masalah operasional ini ada beberapa hal yang mesti kita lakukan. Misalnya dalam pekerjaan sehari-hari ada problem operasional yang bisa memungkinkan orang untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua adalah masalah rumit atau complicated, artinya banyak komponen yang memerlukan analisis secara teknis dan menyusun anggaran besar untuk proyek infrastruktur misalnya. Masalah kompleks atau kompleks, komponen yang saling berkaitan dengan dinamis dan tidak ada cara serta solusi yang pasti untuk menyelesaikan permasalahan. Contohnya masalah kemiskinan, masalah sosial dan lain-lainnya. Masalah-masalah ini tidak hanya tidak dapat terpola dan kemudian juga bersifat terduga dan bersifat intuitif dia karena ini akan berakibat terhadap penyelesaian problem secara menyeluruh.
Kemudian tipe-tipe masalah ini pada tingkat ketidakpastian atau RCT ini ada ada tiga macam. Yang pertama itu adalah tingkat ketidakpastian yang rendah atau low. Nah, data data lengkap, hubungan sebab akibat, kemudian implikasinya itu harus bersifat efektif dan efisien. Dalam hal ini, efektif dan efisien ini memberikan dukungan yang sangat besar. Efektif itu artinya mengerjakan sesuatu itu dengan benar. Kemudian efisien melaksanakan kegiatan itu secara benar. Itu mempunyai pengertian yang berbeda. Jadi efektif dan efisien ini akan dilakukan oleh seorang top manajemen ketika dia melakukan sesuatu yang dalam pola pengambilan keputusan. Kemudian sedang atau moderat beberapa variabel tak pasti perlu asumsi dan dibutuhkan skenario dan alternatif yang baik. Kemudian tingkat tinggi atau hack informasi minim, risiko besar serta pendekatan fleksibel dan adaptif. Kemudian ketika kita menganalisis suatu masalah, makanya kita harus memiliki sesuatu yang namanya problem analysis. Di dalam problem analysis ini kita harus mengikuti yang namanya yang pertama mengidentifikasi masalah tersebut. Seperti kita ketahui bahwa identifikasi masalah ini penting kita lakukan karena kita ingin melihat sejauh mana masalah ini berpengaruh terhadap aktivitas yang dilakukan oleh seorang atasan. Nah, langkah yang pertama dalam identifikasi masalah itu adalah kenali dulu apa yang menjadi permasalahan. Kenapa? Ketika kita memiliki suatu pengenalan terhadap masalah, kita akan dengan mudah mencarikan solusi dari permasalahan yang ada. Nah, solusi dari permasalahan yang ada ini dapat kita buat kalau kita kenal dengan permasalahan dan deviasi antara kondisi nyata dengan harapan itu jelas. Kenapa? Karena pada kondisi nyata kadang-kadang masalah itu tidak memiliki suatu potensi yang besar. Tetapi seharapannya adalah bagaimana kita mencari solusi dengan potensi masalah yang besar tadi. Nah, ke apa namanya perbedaan antara harapan dan kenyataan ini akan memberikan suatu fenomena di mana nanti kita dapat mengambil gap antara kenyataan dengan harapan tadi. Disitulah identifikasi masalah ini perlu untuk penyelesaian dari problem solving tadi. Yang kedua, kita harus merumuskan masalah. Dalam arti merumuskan masalah ini adalah kita uraikan pernyataan-pernyataan yang jelas, sehingga antara satu permasalahan dengan permasalahan berikutnya itu harus ada keterkaitan tersendiri. Dan keterkaitan ini sangat memungkinkan sekali kita untuk memberikan solusi kepada problem yang terjadi dalam suatu perusahaan. Nah, di dalam merumuskan masalah, kita harus berpikir kepada permasalahan inti. Nah, permasalahan inti ini sudah kita lakukan dan sudah menjadi suatu problematik yang sangat luar biasa sekali untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada, sehingga problem solving ini dapat berjalan dengan baik. Kemudian mengumpulkan data dan informasi. Data dan informasi itu merupakan data yang faktual, statistik, dengan cara wawancara dan observasi. Nah, pengumpulan data dan informasi ini sangat membantu tim eh, top manajemen dalam pola pengambilan keputusan. Semakin banyak data yang dikumpulkan, maka akan semakin mudah top manajemen mengambil keputusan. Kenapa? Karena data yang tidak sinkron dan data yang sangat sedikit itu akan sulit dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penyajian data harus semaksimal mungkin dan seefisien mungkin sehingga membutuhkan suatu yang namanya pengumpulan data dan informasi yang lengkap. Nah, setelah data kita kumpulkan, setelah informasi kita kumpulkan, maka kita melakukan pengidentifikasian terhadap akar dari permasalahan atau dikatakan juga sebagai root cause analysis.
Nah, dalam root cause analysis ini kita akan menggunakan beberapa alat yang bisa membantu kita menganalisis. Yang pertama itu adalah dengan fishbone diagram tulang ikan atau Ishikawa namanya. Nah, di sini kita akan melihat apa yang menjadi penyebab dari permasalahan itu. Kemudian dari permasalahan yang ada itu kita berusaha mencarikan solusi-solusi yang baik sehingga dengan mencarikan solusi nanti kita tahu akar permasalahan itu bisa kita selesaikan semaksimal mungkin atau justru malah akan menimbulkan suatu yang lain lagi. Nah, kemudian yang kedua, kita akan menerima yang namanya 5 why analysis atau tanya mengapa. Mengapa, mengapa, dan mengapa. W yang pertama itu kita akan bicara tentang what, apakah. Apakah problem ini akan diselesaikan dengan maksimal atau permasalahan ini justru akan menimbulkan permasalahan baru dalam suatu institusi. Kemudian W yang kedua itu adalah W mengapa. Mengapa harus diselesaikan? Nah, kita sebagai top manajemen harus tahu jawabannya. Mengapa permasalahan ini harus diselesaikan dan apa sih yang menjadi tujuan dari penyelesaian dari permasalahan tersebut? Kita harus tahu. W yang ketiga itu adalah siapa yang akan menyelesaikan permasalahan ini. Nah, siapa yang menyelesaikan permasalahan ini merupakan suatu pernyataan yang luar biasa sangat perlu. Kenapa yang terakhir itu adalah what, why, where. Di mana permasalahan ini akan muncul dan di mana permasalahan ini akan kita selesaikan. Nah, itulah 5 W yang harus kita jawab. Yang terakhir itu ada problem tree atau pohon permasalahan, di mana kita akan memvisualisasi masalah utama, sebab, dan akibat. Jadi kalau permasalahan kita munculkan di permukaan, kita harus tahu sebabnya, harus tahu akibat apa yang harus kita lakukan. Ini yang menjadi permasalahan utama. Kemudian yang berikutnya adalah masalah ini pasti ada tingkat apakah dia besar atau dia menengah atau kecil. Contohnya kita menganalisis permasalahan dalam sosial dalam strata sosial kita saat ini kita lihat bahwa kita banyak tingkat pengangguran itu tinggi. Nah, kita analisis permasalahan pengangguran yang tinggi ini mulai dari awal sampai akhir. Analisis yang pertama itu kita harus memikirkan mengapa tingkat pengangguran tinggi. Jawabannya mungkin saja tingkat pengangguran tinggi itu karena kurangnya pelatihan misalnya, atau kurangnya keterampilan yang diberikan kepada siswa-siswa yang lulusan SMA yang tidak mampu melanjutkan ke perguruan tinggi. Seharusnya siswa SMA ini kan kita beri pelatihan, kita beri keterampilan, sehingga mereka nanti bisa mengekspos diri mereka bekerja di tempat yang lain dengan keterampilan dan pelatihan yang sudah mereka terima. Nah, itu bisa mereka aplikasikan. Itu solusi sebenarnya. Kemudian yang kedua misalnya kita relevan tentang kurikulum. Kurikulum yang tidak mengena kepada aktivitas dan tidak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, ini juga akan berpengaruh eh, apa namanya berpengaruh terhadap keberlanjutan dari analisis data tersebut. Kemudian terbatasnya lowongan kerja di daerah. Nah, ini juga akan nah, ini akan sangat besar pengaruhnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita melewati proses-proses itu secara nyata. Nah, proses yang pertama adalah tahapan pemecahan masalah adalah diagnosis masalah. Pahami dulu latar belakang dan konteks-konteks dari permasalahan tersebut. Nah, kalau kita sudah memahami, maka kita akan bisa melihat yang formulasi-formulasi apa yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuannya tadi.
Nah, setelah kita tahu formulasi, baru kita memikirkan identifikasi alternatif solusi apa yang harus kita lakukan. Nah, dengan membuat daftar-daftar dari solusi dari permasalahan ini, kita akan bisa melihat bahwa permasalahan itu dapat kita selesaikan dengan berbagai macam cara. Nah, alternatif-alternatif evaluasi ini membantu seorang top manajemen dalam pola pengambilan keputusannya. Nah, bandingkan antara masalah yang kecil, menengah, dan besar. Pasti dalam pemecahan masalahnya, dalam problem solvingnya itu akan berbeda. Baik dari segi waktu penyelesaian masalah, dari segi biaya penyelesaian masalah, sampai ke risiko-risiko yang harus mereka ambil dalam penyelesaian masalah. Nah, implementasi berikutnya itu adalah bagaimana kita pengambilan keputusan itu melakukan analisis. Analisis apa yang harus kita lakukan? Nah, dalam pendekatan problem solving ada empat pendekatan yang bisa kita lakukan. Pendekatan pertama itu adalah technical, teknis atau cocok untuk masalah yang terstruktur. Yang kemudian adaptif, cocok untuk masalah yang sesuai dan kompleks, kolaboratif, dan sistemik. Oleh karena itu, analisis pemecahan masalah ini harus sesuai dengan empat problem di atas. Kemudian pada akhir perkuliahan ini nanti silakan kakak melihat ada tanya jawab yang saya lakukan. Nah, silakan dibaca, kemudian dipahami dan dikerjakan, nanti dikirim ke portal. Demikian perkuliahan kita pada siang hari ini. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ci, udah Ci. Ya bisa, bisa, bisa ya.